Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Judin Indah. Di sini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Iswati. Ibu Iswati, kalau boleh tahu umurnya berapa Bu? Umur saya 25 tahun. 25 tahun. Ini anak yang keberapa ya Bu? Ini anak saya yang pertama. Anak yang pertama ya. Di sini ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu. Jadi gini ya Bu, saya kan pernah mendengar bahwa bayi itu harus minum ASI selama 6 bulan. Kenapa kok harus 6 bulan ya Bu? Terus saya ini kan seorang pekerja, jadi saya itu tidak selalu bisa mendampingi bayi saya sepanjang hari. Jadi saya harus keluar untuk bekerja, sedangkan anak saya kan butuh minum ASI. Bagaimana itu ya Bu? Saat ini saya masih cuti. Nanti setelah saya bekerja kembali kan saya harus meninggalkan anak saya di rumah. Otomatis anak saya kan di rumah tidak dengan saya, tidak saya bawa bekerja begitu Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang ASI eksklusif, terus cara memerah ASI, cara menyimpan ASI, dan cara memberikan ASI kepada bayi? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya Ibu. Jadi di sini nanti saya akan memberikan atau menjelaskan tentang ASI eksklusif, terus cara memerah ASI, cara menyimpan ASI, dan cara memberikan ASI keras kepada bayi. Apakah Ibu bisa jawab? Iya Bu, saya setuju. Yang pertama itu ASI eksklusif ya Bu. Nah, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayinya yang berusia 0 sampai 6 bulan. Pemberiannya itu cuma ASI aja Bu, tanpa tambahan makanan dan tanpa tambahan minuman. Terus selanjutnya itu manfaat ASI bagi bayi. Nah, manfaat ASI bagi bayi itu di dalam ASI itu ada kandungan nutrisi. Nah, yang komponennya itu sangat cocok pada pencernaan bayi. Terus yang kedua itu sebagai antibodi bagi bayi, biar bayi itu terhindar dari penyakit. Terus juga meningkatkan kecerdasan bayi sama meningkatkan kasih sayang antara ibu juga dan bayinya. Terus yang kedua itu manfaat ASI bagi ibu. Manfaat ASI bagi ibu itu menghindari perdarahan, terus bisa menghindari anemia, terus juga bisa sebagai kontrasepsi alami, terus juga menghemat pengeluaran, sama menghemat tenaga dan waktu. Terus selanjutnya ada manfaat, ada kekebalan dalam ASI. Nah, kekebalan dalam ASI itu di dalam ASI itu ada bakteri yang berfungsi untuk pencernaan bayi. Terus yang kedua ada laktoferin. Nah, laktoferin ini berfungsi untuk mengikat zat besi. Nah, agar zat besi itu nanti tidak diikat dan tidak digunakan berkembang biak sama patogen. Terus yang kedua itu ada anti alergi. Jadi tidak ada ya Bu yang namanya bayi itu alergi sama susu ibu. Terus mengandung zat antivirus polio sama pertumbuhan selaput pada usus. Jadi agar zat-zat yang buruk atau patogen itu tidak bisa masuk ke saluran atau ke peredaran darah bayi. Terus selanjutnya itu ada macam-macam ASI. Nah, macam-macam ASI ini ada kolostrum, ada ASI transisi, sama ada ASI matur, ASI matang gitu. Nah, kalau kolostrum ini biasanya itu pada hari pertama sampai keempat. Nah, ASI kolostrum ini itu warnanya kuning, terus dia juga sebagai antibodi. Terus ASI kolostrum ini tuh mengandung banyak protein dan karbohidrat, tetapi rendah lemak. Terus yang kedua itu ada ASI transisi. Nah, kalau ASI transisi itu dari 4 hari sampai 6 hari.
Nah, ASI transisi ini kandungannya itu sedikit protein, tapi banyak karbohidrat sama banyak lemaknya, gitu. Terus ASINya itu semakin hari semakin banyak. Terus yang ini ada ASI matur atau ASI yang sudah matang. Itu diproduksi setelah 14 hari sampai seterusnya, dan ASI ini itu kandungannya lengkap dan berwarna putih kemudian. Selanjutnya ada tentang komposisi ASI. Jadi komposisi ASI itu ada apa? Ada core milk sama ada heat milk. Nah, jadi ketika ibu memberikan susu kepada bayinya itu diusahakan, misal payudara kanan itu diusahakan sampai habis ya Bu, karena nanti agar bayinya itu bisa mendapatkan core milk sama heat milk. Nah, core milk ini lebih cair daripada heat milk, makanya core milk ini itu berfungsi untuk apa? Agar bayinya kalau haus itu bisa melepas hausnya. Kalau yang heat milk itu berfungsi untuk bayinya itu agar kenyang, gitu. Terus cara memperbanyak produksi ASI, misalnya itu ibu bisa memberikan ASI kepada bayinya itu 2 jam sekali. Terus setiap payudara kanan itu 10 sampai 15 menit, setiap payudara kiri 10 sampai 15 menit sampai semua payudara ini kosong. Terus yang kedua itu ibu harus memakan makanan yang bergizi, istirahat cukup dan jangan stres. Terus habis itu pastikan posisi bayi itu saat menyusui itu benar ya Bu. Terus lakukan kegiatan pada payudara agar merangsang oksitosin, agar ASINya itu lancar. Terus selanjutnya itu ada memerah ASI. Nah, cara memerah ASI itu ada 2 Bu. Jadi cara memerah dengan tangan dan cara memerah dengan alat. Kalau dengan alat itu ada 2 macam, yaitu ada yang manual sama yang elektrik. Terus kalau cara memerah dengan tangan itu caranya ini kan jempol ibu jari ya, ditaruh di ditaruh di hitam-hitamnya payudara, di hitam-hitamnya payudara. Terus di atasnya gini ya Bu. Terus yang ini itu ditaruh di bawah hitam-hitam payudara. Terus habis itu ditekan ke arah dada, terus habis itu diurut ke arah kuping sampai air susunya itu keluar. Terus habis itu ganti posisi menjadi jam 3 sama jam 9 seperti ini, sampai airnya juga diulang lagi tadi yang kemarin sampai payudara ini air susunya itu sudah habis. Terus nanti diganti sama yang payudara dalamnya. Terus selanjutnya cara penyimpanan ASI itu, kalau semisal ASINya itu ditaruh di tempat yang terbuka atau di suhu ruangan, itu ASINya bisa bertahan selama 1 jam. Tapi kalau semisal ASINya itu ditaruh di termos atau di cold bag, itu bisa bertahan sampai 1 hari. Kalau semisal ASINya itu ditaruh di kulkas, itu bisa bertahan 2 hari. Kalau semisal ASINya itu ditaruh di di kulkas, di freezer yang 1 pintu, itu bisa bertahan 2 minggu. Kalau di kulkas di freezer 2 pintu, itu bisa bertahan selama 3 bulan. Selanjutnya wadah ya Bu. Cara wadah yang bagus untuk menyimpan ASI itu adalah wadah yang tebal, misalnya kaca. Terus plastik itu juga bisa, tapi plastiknya itu yang khusus buat ASI. Terus pastikan juga itu wadahnya itu tertutup kedap udara.
Dan jangan lupa di wadahnya itu nanti diberi label dan diberi labelnya itu tanggal sama jam saat memerah. Terus cara menghangatkan ASI itu dengan cara saat ibu bisa akan bekerja ya di besok. Malamnya itu ASI yang beku itu diambil lalu ditaruh di kulkas yang bersuhu 4 derajat Celcius agar pagi harinya itu bisa mencair. Selanjutnya pas sudah mencair, pastinya diambil terus di masih dalam botol itu dimasukkan ke air hangat. Kalau tidak dimasukkan ke air hangat bisa dialiri dengan air hangat, tetapi tidak boleh direbus atau di kompor terus dididihkan, itu tidak boleh, apalagi di mikro itu juga tidak boleh. Terus selanjutnya cara pemberian ASI pada bayi. Jadi cara pemberian ASI pada bayi itu bisa menggunakan sendok atau cangkir. Terus sebelum dikasihkan itu dikocok dulu agar krimnya itu menyatu. Terus habis itu jika bayinya itu tidak habis, itu tidak boleh disimpan lagi. Terus selanjutnya itu persiapan menyusui jika ibu itu akan bekerja. Jadi kalau ibu mau bekerja itu siapkan siapa yang bisa mengurus bayinya jika ibu tinggal bekerja. Terus habis itu selama di rumah itu hanya beri ASI saja, jangan diberi makanan tambahan atau minuman lain. Terus selama di rumah itu ibu juga berlatih untuk memerah ASI dengan aman. Selanjutnya itu ibu juga bisa melatih anaknya untuk meminum ASI melalui sendok atau melalui cangkir. Terus selanjutnya hindari pemakaian berat, karena nanti kalau dikasih berat itu takutnya bayinya ini akan bingung penting, nanti bayinya tidak mau menyusu langsung dari ibunya gitu. Terus selanjutnya itu selama ibu bekerja atau bepergian, yang ibu siapkan itu kalau bayinya dibawa itu yang disiapkan apron. Nah, terus ibu mencari tempat laktasi atau tempat yang untuk menyusui. Saat itu kalau ibu sudah menyusui, gunakan apron untuk menjaga nutrisi. Terus misal ibu bepergian tapi bayinya tidak dibawa, itu yang pertama sebelum berangkat bekerja itu ibu harus menyusui bayinya. Terlebih dahulu. Terus habis itu ibu menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memeras ASI, dan perasan ASI itu 3 jam sekali. Terus habis itu setelah diperah disimpan menggunakan kalender. Kalau misal ada kulkas ya bisa ada kulkas. Terus kalau mau keluar jangan lupa ASI-nya dibawa ditaruh di kalender. Terus habis itu pas sampai rumah ASI-nya juga ditinggalkan di kulkas. Nah, sampai sini apakah ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti ada dilakukan cara memasukkan satu kan dengan cara dengan cara Manual itu. Kalau yang memakai elektrik itu caranya kan alat bu, terus nanti di kuping gitu, terus nanti sudah ada tombolnya, nanti akan memerah sendiri, jadi otomatis akan memerah sendiri. Kalau yang manual biasanya itu yang pompa itu bu. Bahan ya bu, ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya rasa ini sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti setelah ini saya akan mendokumentasikan hasil swabnya ya bu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.